Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Bersama saya, Phoebe Bernadette. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, dengan sehat. Kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh berkarya dalam hidup kami ini. Kalau sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu sebelum memulai hari ini, Tuhan berbicaralah kepada kami. Sapalah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 14, ayat 14 sampai 16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudara, manakah di antara dua pernyataan ini yang cocok dengan pemikiran saudara? Yang pertama, kalau bisa gampang, kenapa cari yang susah? Atau yang kedua, kalau bisa susah, kenapa mencari yang gampang? Saya tebak jemaat GKI Salatiga punya pemikiran yang umum ya. Umumnya orang akan lebih cocok dengan pemikiran, kalau bisa gampang, kenapa mencari yang susah? Justru hidup ini kadang sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Ya tentu ini pemikiran yang sangat wajar. Dan mungkin ini juga yang dipikirkan oleh para murid Yesus ketika melihat banyak orang mengikut Yesus, belum makan di satu kota terpencil. Mungkin semua toko makanan di kota terpencil itu pun tidak akan cukup menyediakan makan untuk 5.000 orang lebih, apalagi hari sudah menjelang malam. Jadi wajar jika mereka mengatakan, "Sudah, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanannya sendiri." Kalau ada yang mudah, mengapa mencari yang susah? Tapi uniknya Yesus menjawab, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Ini bukan jalan yang mudah. Kalau saya menjadi para murid, mungkin saya juga berpikir, bagaimana caranya memberi mereka makan di kota terpencil seperti ini dan hari sudah mulai malam. Apalagi pada malam itu pasti para murid Yesus sudah sangat kelelahan, karena mereka baru saja melayani banyak orang sepanjang hari, dan sebetulnya mereka pergi ke kota kecil itu untuk beristirahat. Tapi ketika mereka sampai di kota kecil itu, malah ada banyak orang yang dari tadi mengikuti Yesus sudah menunggu Yesus di kota kecil itu. Jadi Yesus dan para murid pun akhirnya melayani mereka. Dan Yesus pun pasti juga merasa lelah. Tapi satu hal yang pasti dari kisah ini adalah di tengah lelah itu, Yesus tetap ingin melayani mereka. Sebab pelayanan itu dilandasi oleh satu kalimat ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasih itu memampukan seseorang untuk melakukan sesuatu melampaui dari apa yang biasa. Oleh karena belas kasihannya, Yesus tetap melanjutkan pelayanannya, yang mengajar, menyembuhkan mereka yang sakit, dan ketika menjelang malam, Yesus pun memikirkan bagaimana mereka dapat makan sampai kenyang. Saudara-saudara, salah satu ciri pengikut Kristus adalah kita memiliki belas kasih. Belas kasih mengajak kita untuk tidak selalu memilih pilihan yang mudah. Belas kasih mengajak kita belajar apa artinya berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi bagi sesama kita yang membutuhkannya. Sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita oleh karena belas kasih-Nya, mari kita juga belajar menghidupi belas kasih. Dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara hendak kerjakan hari ini, kiranya kita semua ingat untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita.
Maka selamat menjalani hari ini, saudara-saudara. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.